termasuk tafsir. Kita akan buka surat Al-Baqarah. Monggo Qur'annya boleh dibuka sambil mengkaji ya, fahmul Qur'an, sambil memahami ya. Nah, kita kan sering baca Qur'an ya. Qur'an ini sering kita kaji, kita baca, tapi saya percaya, saya sendiri hampir tidak semua orang itu mampu menghatamkan Al-Quran dan artinya selama hidup. Nak khatam Al-Quran 30 juz baca, saking di bulan Ramadan itu berlomba-lomba ya, minimal di bulan Ramadan sekali khatam. Nah, tapi kalau tanya apakah kita sudah seumur hidup kita pernah menghatamkan Al-Quran dan artinya, nah, kalau saya tanya ya ngisi di guru-guru ya belum ya belum ya, tapi ya dari kajian-kajian itu ya kita mencoba ya di momen ngaji-ngaji ini ya kita buka gitu ya biar tahu. Monggo dibuka surat Al-Baqarah 204. Monggo, Al-Baqarah ini surat terpanjang ya. Ya, ini surat kesukaannya Nabi kalau mengimami sholat raweh atau sholat tahajud. Nabi suka surat ini. Kalau Nabi sholat tahajud itu 4 rakaat pertama itu menghabiskan Al-Baqarah. Nggak usah ditanya berapa lamanya. Nah, jadi beliau kadang 4 kadang 2 tahajudnya tuh. Kalau 4 itu 4 rakaat pertama sholat tahajud itu menyelesaikan surat Al-Baqarah, itu dibaca selesai. Al-Baqarah 286 itu dibagi 4 berapa? Berapa sih Pak? 286 dibagi 4 berapa? 70 ya. Ya 71 ya, itu 71 ayat. Sekali berdiri 71 ayat. Itu Rasulullah. Ya karena Rasulullah sudah merasa nikmat gitu loh. Ya kita belajar untuk menikmati sholat ya. Rasulullah kalau sholat itu kayak bertemu kekasih. Ya Allah kan kekasihnya ya. Kalau kita bertemu kekasih kan pengennya berlama-lama ya. Nggak pengen cepat selesai ya. Pengen berlama-lama di sholat itu, pengen curhat, pengen ngobrol apa, pengen lama banget nah. Ini karena kita kan belum sampai tingkatan sholat kita tuh, belum sampai tingkatan yang kita bertemu pada kekasih kita Allah, terus kita berlama-lama di sana, tidak mau selesai sholatnya. Nah, itu belum. Kita masih, ya Allah melihat kita itu, tapi sampai kita curhat, menangis ya. Suatu imam-imam di Masjidil Haram itu kenapa sampai menangis, tersengguk-sengguk kalau bisa membaca ayat tentang siksa neraka itu mereka menangis tersengguk-sengguk karena tahu artinya. Karena orang Indonesia itu malah Allah ya, kayak tilawah itu ya, tilawatul Quran gitu, nggak tahu tuh kadang artinya apa, tapi jawabannya Allah. Nah orang Indonesia itu takjub, tidak artinya tapi takjubnya, oh kok indah sekali ya suaranya, dijawab Allah. Tapi nak orang sana karena atau artinya jadi sampai sesenggukan nangis. 204 sudah ketemu Bu. Ini sebelumnya, ayat sebelumnya ini bicara tentang ritual haji atau syariat haji. Tapi saya tidak akan bicara haji ya. Nah, 204 ini konteksnya bicara setelah haji. Surat Al-Baqarah 204 bicara yang lain ya. Quran kayak gitu ya. Quran itu bukan buku ilmiah. Nah, saya ulangi bahwa Quran itu bukan buku ilmiah yang jelas. Misalnya buku ilmiah kita baca ya, bab 1 tentang cara mengendalikan emosi, ya sudah, satu bab itu isinya cara mengendalikan emosi. Nah, di Quran itu surat Al-Baqarah nih tentang sapi betina, bukan berarti isinya tentang cara ternak sapi betina, enggak. Ya saya ulangi. Jadi, oh ini tuh ada sebuah kisah, salah satunya kisah Nabi Musa dengan kaumnya. Nah, hubungannya apa? Untuk menyembelih sapi, sapinya sapi betina, itu kisah aja.
Tapi isinya ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman. Dalam satu surat itu pembahasannya banyak-banyak. Jadi banyak sekali pembahasan, tidak satu nyenuk gitu. Itulah Quran. Kenapa surat itu? Iya, karena ini Quran kadang itu ya ada asbabun nuzul ya, asbabun nuzul sebab turun. Kadang respon terhadap kondisi saat itu. Ya. Dan turunnya kan berangsur-angsur, tidak blek menjadi satu buku. Pelan-pelan selama 22 tahun itu proses turunnya. Dan tiap hari tidak mesti turun. Kadang turun, kadang tidak. So itu Rasulullah itu pernah saking galunya hampir 10 hari Quran tidak turun. Saking galunya. Lama banget tidak turun. Biasanya tuh berjeda tapi nggak lama, tapi 10 hari nggak turun, Rasulullah tuh galuh. Ini kok Allah tidak menyapa lagi memberikan ayatnya, akhirnya turun, ya itu Rasulullah. Oke, monggo dibuka ya, sudah ketemu 204. Ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, sebagian di antara manusia. Kalau Quran itu bicara wa minan nasi itu berarti tipe orang seperti ini akan ada terus menerus. Nah, kalau ada wa minan nasi, ibu-ibu pahami, tipe orang yang memiliki sifat seperti ini itu akan ada secara terus menerus di zaman apapun. Itu akan ada. Man manusia yuk jibuka, membuat takjub, heran, menarik kepadamu qauluhu, ucapannya. Jadi Quran menyebutkan bahwa ada manusia yang ucapannya itu membuat menarik, menyenangkan, menarik hati, mudah mempengaruhi. Kalau bicara apa? Fil hayatid dunya, tentang urusan kehidupan dunia. Memang ada, ini dulu disebutkan, ya Rasulullah, di zaman Rasul ada orang yang ucapannya tuh membuat orang terpesona. Jadi orang itu, beliau berucap itu indah, lembut. Semua orang itu terpesona dengan kekuatan ucapannya tadi. Ya. Wa yushidullahu ala fi qalbihi, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, dan dia selalu menghadirkan nama-nama Allah, bahkan bersumpah atas nama Allah. Nah, jadi ucapannya menarik dan selalu menghadirkan Allah. Dan kalau mau bicara dengan orang lain, Allah disebut, saya itu terus disambut wa huwa aladul khisam, tapi Allah kok di akhir kok kemudian padahal ia adalah penentang, musuh yang paling keras, yang paling biadab. Di tafsir lain biadab, keras. Nah, ini bicara tentang siapa? Dulu zaman Nabi ada seorang namanya Akhnaf ibnu Suraik As-Saqafi. Ya, Al-Akhnaf ibnu Suraik As-Saqafi atau dijuluki Ubay. Ubay ini seorang munafik. Dia itu munafik yang kalau ketemu Nabi ucapannya itu insya Allah. Orang yang mendengar ucapannya Akhnas ini, Al-Akhnas ini semua akan kepincut. Betapa indahnya, menariknya. Itu luar biasa ucapannya kalau di hadapan Nabi. Tapi Allah kan tahu bahwa itu musuh yang nyata, musuh yang biadab, musuh yang ngeri, musuh dalam selimut, menusuk sambil senyum, kira-kira itu. Ya, ciri-ciri Akhnas ini ya di kehidupan saat ini masih banyak. Orang yang kalau bicaranya di depan kita, ketika pergi dari kita, menusuk kita dari belakang, menjatuhkan. Nah, itu tipe-tipe orang munafik.
Nah, ini ciri pertama. Jadi nak bicara itu jauh indahnya luar biasa. Bahkan orang-orang munafik ini pintar. Dulu surat Al-Kafirun turun kan karena orang munafik melakukan lobby kepada Nabi. Ya, datang kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah gini aja. Saya percaya agama kita itu beda. Ya, tidak sama, itu apa-apa. Beda nggak apa-apa. Saya tidak akan menentang kamu berdakwah, kamu juga tidak usah menentang kami ada apa ajaran kami. Kita bagi-bagi aja lah, kata orang Quraisy Mekah saat itu. Gini aja, sehari saya ngikuti agama kamu, sehari berikutnya kamu ngikuti agamaku. Nah, turunlah surat Al-Kafir. Lakum dinukum waliyadin. Oh, enggak boleh gaduh-gaduh. Nah, ya orang munafik gitu. Nah, ini Nabi Suraik itu luar biasa. Mungkin saat ini itu diplomat hebat gitu. Diplomat hebat dalam mempengaruhi orang saat itu. Tapi munafik. Hatinya tidak ada keimanan kepada Allah dan Rasulullah, tapi kalau ketemu Rasulullah saja sampai terpesona dengan ucapannya. Hebat ya. Jadi dia itu pinter banget ya. Ada orang seperti ini, kalau nasi berarti tiap zaman pasti ada orang seperti ini. Jadi hebat loginya. Dilanjut. Nah, bagaimana perilakunya ketika jauh dari kerumunan Nabi? Mau dibaca. Wa idza tawalla, dan apabila mereka berpaling pergi dari Nabi. Tawalla itu bisa diartikan pergi, berpaling, atau tafsir lain bisa diartikan menjadi pemimpin, memerintah. Nah, ketika mereka pergi dari Nabi atau memerintah menjadi penguasa setelah Nabi, ya, sa'afil ardi liyufsidah, berjalan di atas muka bumi ini liyufsidah, untuk membuat kerusakan. Di tafsir yang lain ada yang mengartikan membuat perampokan, pencurian, apalagi segala bentuk maksiat di dunia ini dilaksanakan ketika beliau pergi dari Nabi atau beliau menjadi penguasa. Terus wayuhlikal harsa wa naslah, dan membinasakan harsa itu ladang-ladang, tanam-tanaman, wanaslah, dan binatang ternak. Nah, Nabi Suraik ini kalau jauh dari Nabi, dia melakukan apa? Proses divide et impera, politik adu domba. Ini Nabi Suraik saat itu. Dan diperparah lagi, kalau malam harinya dia merusak ladang-ladang penduduk Madinah dan membunuh binatang-binatang ternak penduduk Madinah. Nabi Suraik. Di tafsir yang lain diartikan adalah perampokan, korupsi, dan lain-lain. Nah, terus harsa manaslah itu diartikan suka berzina, menodai perempuan dengan seenaknya, mengartikan akhirnya melahirkan keturunan yang tidak sah. Di tafsir yang lain ada mengartikan itu. Ya, ini ciri orang munafik. Jadi kalau dia dekat dengan Nabi, kalau konteks sekarang itu dekat dengan orang beriman, dia itu menggoda ucapannya. Oh, menarik, kita terpesona. Ketika kita jauh dari kita, dia merupakan kerusakan di bumi. Terus wawaw la yuhibbul fasad. Wawaw dan la yuhibbu, tidak suka al-fasad, orang yang membuat kerusakan. Kita lanjut, ini terakhir ya, terakhir bahas tentang ciri-ciri orang munafik. Moga bareng 206. Wa idza qila, apabila dikatakan lahu baginya ittaqillah, ada ittaqillah, ada yang diartikan takut, ada yang mengartikan patuh, ada yang mengartikan bertakwalah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Akhutatul izzatah bil ismi wa hasbu, bangkitlah kesombongan mereka yang menyebabkan mereka berbuat dosa.
Ketika dinasihati untuk takut pada Allah, mereka sombong, nggak mau. Dan penyakit sombong ini paling tidak disukai oleh Allah, takabur. Yang berak sombong itu Allah. Kalau sombong-sombong, yang berak sombong itu Allah, pencipta kita, bukan kita. Kita tuh lemah. Ya. Fakhasbuhu jahannam, dan cukuplah balasannya neraka jahanam, neraka paling bawah. Jadi kafir itu tingkatannya tidak sampai neraka jahanam, tapi nak sudah munafik itu neraka paling bawah. Jadi tingkatan dosa paling itu adalah munafik. Karena melawan orang munafik itu lebih susah daripada melawan orang kafir. Nak kafir jelas nih musuhnya, kita putih dia hitam. Nak ketemu orang abu-abu, iya, hitam. Ya. Walabi salmihad, dan itu tempat tinggal seburuk-buruknya. Si orang munafik itu cirinya tadi dari Ahnaf bin Suraik tadi. Pertama, nak ngomong membuat kita terpesona. Jadi nak dekat dengan kita tentang keimanan, wah membuat kita terpesona, seneng nyenengke. Nah, tapi ketika jauh dari kita diberi pemimpin, pertama jelas membuat kerusakan di muka bumi ini. Kedua, ya, merusak ladang, tanam-tanaman dan binatang ternak. Kalau di tafsir sekarang adalah merusak hutan-hutan, binatang ternak, merusak berbagai ekosistem flora dan fauna. Arab dulu tidak ada hutan, sebab itu bahasanya ladang dan binatang ternak. Kalau dalam konteks Indonesia adalah merusak hutan dan merusak fauna yang ada di sana. Alam itu bagi orang munafik itu, alam itu apa? Objek eksploitasi untuk dihabisi, tanpa memikirkan ke depannya bagi orang munafik. Jadi alam bumi itu objek untuk dieksploitasi tanpa habis, sehabis-habisnya, tanpa memikirkan anak cucu. Tapi Islam kan tidak seperti itu. Itu ya terkait diri orang munafik. Jadi banyak hal yang terkait orang munafik, dan harapannya kita yang saat ini sudah tahu ciri-ciri orang munafik ini ya pelan-pelan ya menghindari perilaku-perilaku yang tadi, merusak alam, terus sombong. Sombong itu bagian dari ciri orang munafik. Karena kesombongan itu dasar kita tidak bisa masuk surga. Dalam hadis yang lain, sekecil zahro pun ada kesombongan dalam hati kita, kita tidak layak dimasukkan surganya Allah. Kenapa? Sombong itu dosa pertama. Karena orang sombong tidak masuk surga, karena sombong itu dosa pertama di semesta. Siapa yang melakukannya? Iblis. Iblis itu dosa pertama di semesta ini, itu kesombongan. Karena dia merasa paling baik daripada manusia. Dan Allah tidak suka. Nah, tidak suka berlaku itu. Sebab itu kesombongan itu dosa pertama di semesta ini. Akhirnya karena itu manusia tidak boleh sombong. Harus ya biasa aja lah. Biasa, santai aja. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita, titipan. Semua itu Allah menitipkan pada kita. Yo kadang titipannya itu banyak ya disyukuri, kadang Allah menitipkan sedikit ya disyukuri. Kan semua ada hikmahnya. Nak dititipi banyak, mungkin kita bisa banyak berbagi pada orang. Kalau dititipinya hartanya sedikit, disyukuri, besok kita di yaumul akhir atau yaumul hisab kita dihisabnya lebih cepat, karena pertanggungjawaban harta kita tidak banyak.
Nah, orang yang hartanya banyak, pertanggungjawabannya juga banyak. Hartamu untuk apa, untuk apa, untuk apa. Detail itu. Nah, pengadilan akhirat. Tapi nah, harta sedikit, Allah cuma punya satu rumah, bajunya hanya terbatas, ya. Nah, Rasulullah bajunya ya cuma itu aja. Ya. Nah, itu aja, ya. Itu aja maksudnya ya. Sekali dipakai, dikeringin, dicuci lagi, dipakai lagi. Enggak banyak baju Rasulullah. Oke, kita bahas, ini sudah selesai ciri-ciri orang munafik. Ini ayat kelanjutannya itu ciri-ciri orang mukhlis, ya, orang-orang yang beriman. Ya, kita sebut sedikit adalah wa minan nasi may yasri nafsahu tigha amrutillah wa huwa raufur rahim. Jadi ada orang yang mengorbankan dirinya dan hartanya, di tafsir ini dirinya dan hartanya untuk mendapat keridhaan Allah tadi. Hartanya dan dirinya dikorbankan untuk mencari ridho Allah. Sudah tidak bicara dirinya, yang dibicarakan adalah ridhonya Allah. Wow, ada orang kayak gitu. Harapannya ya kita yang ini nih. Jadi sudah tidak mikir dirinya dan hartanya. Dirinya, hartanya itu hanya untuk keridhaan Allah. Siapa contohnya ya? Sahabat Nabi Utsman itu kalau habis dagang, ya, beliau seorang bisnisman atau saudagar. Selesai saudagar itu uangnya dikasihkan semua kepada Nabi. Bayangkan, habis dagang di pasar kesel-kesel, balik uangnya dikasihkan semua, tidak ngambil untuk modal. Akhirnya Nabi tidak mau, tidak seperti ini. 1/3 untuk kamu, 2/3 untuk agama. Tetap 1/3-nya dikembalikan untuk modal. Kan dikasihkan semua kan, nggak bisa dagang lagi. Ada seorang sahabat pengen mengurangi hisab tadi, membeli barang bosok. Si barang yang busuk itu dibeli. Petani itu kurang punya, itu korma dulu. Korma kan banyak yang busuk dulu. Dibeli sama dia. Uangnya habis untuk beli korma dari petani yang busuk. Bayangkan, ada penjual seperti itu sekarang. Jadi barang busuk dibeli. Untuk apa? Ya tadi, mengurangi hisab. Busuk dijual banyak. Barang busuk ya kan. Ada yang murah. Penjual barang busuk ya. Jadi dia membeli. Jadi dari petani busuk itu dibeli semua. Di atas kuasa Allah delalai. Ternyata kurma busuk itu dicari juga. Dia itu sudah event niat sedekah ya. Kurma busuk itu dibeli, uangnya sampai habis. Allah ternyata mengganti yang lebih besar lagi. Bayangkan, terjadi ada wabah di negeri lain, obatnya itu kurma busuk, malah jadi mahal coba. Ya. Orang yang niatnya membeli kurma busuk hanya untuk menghabisi uangnya biar hisapnya tidak banyak dan bersedekah pada petani, malah diganti. Ya, kurma busuk itu ternyata obat dari penyakit saat itu, wabah di daerah negeri lain. Akhirnya semakin mahal. Banyak orang berbondong mau beli, dia kasihkan aja akhirnya. Ya itulah. Jadi berbuat baik itu ternyata balasannya itu luar biasa. Itu, nah dulu ada istilah semakin memberi semakin banyak. Itu ya memang ada. Itu nak dalam apa? Kajian psikologi ya. Nak kita lagi suntuk, berbuat baiklah. Itu kajian psikologi. Kita banyak masalah, suruh berbuat baik. Itu mengurangi stres kita. Itu psikologis baru kayak gini, saya kemarin baca. Jadi cara mengurangi stres di era kayak ini adalah kalau kamu stres, berbuat baiklah.
Nak kamu punya uang, ya datang ke panti asuhan, ngasih uangmu ke panti asuhan. Nak kamu punya beras, berasmu banyak, ya bawa ke panti asuhan untuk dibagikan ke tetanggamu, nanti akan mengurangi stresmu. Jangan dipikir stresnya. Harus mentok, ya udah, tinggalin aja, kita banyak berbuat baik. Nah, delalanya ini akhirnya mengurangi stres yang dialami oleh banyak orang. Nah, ini psikologi, dan dalam Islam sudah menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas. Ternyata bermanfaat bagi orang lain itu mengurangi stres sebenarnya. Jadi kita harus suruh bermanfaat pada orang lain. Banyak stres karena mungkin kita kurang bermanfaat, sering berbagi ya, kepada orang lain. Sudah tahu nih kita dimanfaatkan, ya nggak apa-apa. Kadang kita kan, aku mau dimanfaatkan, ya rapo, sebenarnya itu baik nggak? Ya baik, ya udah. Aku cuma dimanfaatkan ya sama ibu itu. Nah, ada maunya aja baik, ya juga apa-apa. Kan kita sering ya gitu ada ungkapan, ya aku ini cuma dimanfaatkan ya karo ibuku. Nah, ono perlu nih ngapik-ngapik aku telepon, itu baik nggak yang diberi baik? Ya baik ya aja, laksanakan. Ya, karena motifnya tidak dunia lagi. Hari ini juga berat ya, menjadi mulai memaknai kehidupan jadi motif akhirat ya. Dan kebanyakan pada teman-teman saya nggak mau, malah dimanfaatkan, nggak untuk popo, keseletok. Mesti ada ucapan kayak gitu, karena kalau dimanfaatkan ini udah kelihatan ini. Kita dimanfaatkan oleh seseorang, nah, suruh ini Pak, ini buatkan ini ya. Ya kadang bukan tugas pokok kita, ya kita yang kerja bagian ini, belinya kerja bagian sana, tapi ada tak lihat ada kemanfaatan yang secara luas nggak? Oh ada, untuk ini udah saya bantu. Nah, salah selesaikan nggak apa-apa, saya bantu. Biasanya gitu tuh, biasanya Allah mengganti di tempat yang lain. Tidak di tempat itu, di tempat yang lain kita akan dapat ganti, dapat apa ya, penghargaan yang lebih oleh Allah di tempat-tempat yang tidak kita sangka. Ya nggak menyangka, ngerti dari ini, ngerti dari ini ya. Ya itulah namanya kekuatan ilahi kan gitu. Kebaikan itu akan berbanding kembali pada kita. Nah, itu Nak Cak Nun dalam pesannya, tetaplah jadi orang baik meskipun dimanfaatkan. Tetaplah jadi orang baik meskipun kebaikan itu kita dimanfaatkan oleh orang lain. Karena tidak ada ruginya bagi kita dan kita tidak bermanfaat bagi orang lain ya. Yang memanfaatkan silakan, beliau mau ciri orang munafik dan lain itu urusan beliau. Kita tidak masuk ke ranah beliaunya, nah, tapi kita masuk kembali ke diri kita. Yang terakhir ini kita biar gak salah, munafik itu perilaku ya Bu ya, dan kita tidak boleh menyebut orang munafik, karena final orang itu munafik atau tidak itu di akhir hayat. Nah, ya. Kita tidak boleh mengatakan si A ini, nak saya itu apik, nak orang apik, ini munafik, nggak boleh. Saya ulangi, tidak boleh. Karena orang ini belum final, belum meninggal. Nah, nak sudah meninggal, nah, baru final. Nah, finalnya itu urusan dia kepada Allah. Tidak boleh, kita Quran ini bicara ini, hanya kita cukup tahu ini loh ciri orang munafik, dan kita juga tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjustifikasi, melabeli mereka munafik, tidak boleh. Hanya tahu ada orang kayak gini ya. Kalau kita bisa nyaman dengan dia, dimanfaatkan silakan. Kalau tidak, hindari kan gitu. Nah, tidak nyaman nih, hindari. Nyaman. Jadi kita munafik, kafir itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tidak boleh kita melakukan proses melabeli,
menamai orang itu, "Wah, kowe iki munafik." Oh, jangan. Karena Rasulullah tidak pernah ngomong gitu. Sejelek-jeleknya orang wadah Rasulullah, tidak pernah Rasulullah melabeli munafik, kafir, tidak pernah. Tugasnya adalah, tugas kita di dunia ini kalau kembali ke Rasulullah hanya disuruh berbuat baik, bukan untuk melabeli orang. Biar itu urusan malaikat dan Allah. Yang besok urusan mereka di kehidupan setelah kematian. Urusan mereka, bukan urusan kita.